Dari kemarin-kemarin juga udah aku bilang, kamu tuh gak pernah dengerin kata-kataku sih. Kamu cuma pakai egois kamu aja. Kan aku udah bilang. Berapa kali aku bilang? Kamu ngerti gak kalau aku bilangin? Kalau kamu dibilangin itu, kamu cuma bisa egois. Cuma bisa mau ngikutin pikiran kamu. Sementara suami kamu ini, cowok kamu ini, lihat, kamu lihat mata aku. Kamu nggak lihat, lihat. Aku udah nyaranin jangan kayak begitu. Masih kamu lakuin. Apa? Kamu maunya apa? Hah? Udah aku bilang. Kamu nggak pernah dengar kata-kata aku. Kamu cuma bisa ngikutin isi pikiran kamu aja. Kalau kayak gini ceritanya, gak usah nikah kita dari awal. Gak mau aku punya hubungan sama orang kayak kamu. Tahu kamu? Udah aku bilang berkali-kali. Gak usah, gak usah. Sekarang apa? Udah kejadian. Iya kan? Kamu tuh gak pernah ngikutin kata-kata yang aku mau gitu. Kata-kataku juga itu aku pasti pikirin gitu. Kamu mau apa lagi? Semua udah terjadi gitu. Semua udah kejadian, kamu mau ngapain lagi? Gak ada yang bisa kamu lakuin. Mau jungkir balik pun gak bakal bisa. Semua udah selesai. Semua udah terjadi. Nyesel kan kamu? Udah aku bilang berkali-kali, coba pakai pikiran kamu, pakai pikiran yang benar-benar bersih gitu, yang plong gitu. Dengerin kata-kataku gitu. Kamu nggak pernah paham. Kamu nggak pernah peduli sama apa yang aku bilang. Semua udah kejadian. Semua udah nggak bisa dibalikin. Sekarang tinggal nunggu apa? Hah? Tinggal nunggu apa? Nggak ada yang bisa ditunggu. Mau ditaruh di mana? Coba muka aku ini. Di pandangan keluarga kamu aku bakal gimana? Hah? Kamu nggak jelas. Aku lagi kerja kayak gini capek. Dapat kabar kayak gini juga capek. Paham gak kamu? Ngerti gak kamu? Enggak. Yang kamu pahamin apa? Gak ada. Kayak gini jatuhnya apa? Pasti beban. Kamu itu beban. Gak usah kamu sedih. Gak usah kamu nangis. Tahan air mata kamu. Kamu sih gak pernah dengerin aku.
Ini udah kejadian. Kalau udah kayak gini, apa? Ada. Mau gimana? Kita mau ke sana. Sekarang kalau kita ke sana, saudara kamu bakal hidup nggak? Bakal dia bangkit lagi gitu dari kematiannya? Enggak, dia udah kecelakaan. Udah tewas. Udah bilang, jangan dipinjemin mobil. Itu orang, kalau naik mobil, ugal-ugalan. Paham gak kamu? Mengerti gak kamu? Kalau udah kayak gini apa? Yang pasti ditanyain ntar lagi siapa? Aku. Yang ngasih minjem mobil siapa? Kamu. Aku udah bilang, jangan dipinjemin mobil. Jangan dipinjemin mobil, itu orang ngawur naik mobilnya. Jangan dikasih kalau kamu mau ngasih. Udah kejadian kayak gini, nyesel kan kamu? Aku nggak tahu ya. Aku yakin kamu shock. Aku yakin kamu kaget. Kamu nggak nangis loh. Kamu nggak sedih loh. Kamu kayak gemeteran gitu badannya. Aku tahu, aku paham. Kamu dapat kabar kayak gitu tiba-tiba. Itu ngebuat kamu jadi bingung otak kamu menerima responnya. Apalagi aku marahin kayak gini. Aku paham. Aku tahu. Kamu nggak bisa nangis dari tadi tuh. Harusnya kamu nangis. Kamu baru kehilangan saudara kandung kamu. Gara-gara kecelakaan mobil yang kamu pinjemin mobil yang kamu izinin aja. Masalahnya itu mobilku. Udah hancur, aku nggak masalah sama mobilku. Aku bisa beli lagi mobilnya besok. Cuma masalahnya nyawa. Kamu bisa ngidupin nyawa saudara kamu lagi besok? Enggak. Kamu aja bingung, badan kamu gemeteran kayak gitu. Otak kamu udah buntu itu. Kamu udah nggak nangis, aku juga bingung. Kamu kok nggak nangis? Aku nyuruh kamu jangan nangis. Kamu beneran jangan nangis. Harusnya kamu nangis, tahu nggak? Kamu harus menempatkan posisi kamu sedih untuk hal yang kayak gini gitu. Kamu udah kehilangan loh. Kamu cuma diem. Ini juga aku nggak fokus nih, aku kerjanya nih gimana ini. Harus gimana lagi nih. Aduh. Kamu sadar gak sih saudara kamu meninggal gara-gara kamu gitu? Kamu minjemin mobil gitu, kamu izinin. Kamu sadar gak sih? Atau otak kamu gak bisa mencerna? Mata kamu, aduh, mata kamu sayu. Gak tega aku ngeliat kamu. Gak bisa juga ini aku marah-marah terus ke kamu. Yang, saudara kamu meninggal. Kecelakaan mobil, yang kamu izinin dia buat minjemin mobil. Dia udah gak ada. Paham kamu? Nangis aja. Badan kamu udah gemeteran kayak gitu.
Masalahnya ini hujan, jalanan licin. Tahu saudara kamu naik mobil kayak gimana? Nggak bisa, dia itu pasti bakalan kenapa-napa. Dan bener kan, feeling aku tuh udah kuat. Dia bakal kenapa-napa kalau kamu izinin. Kamu maksa sih. Sesekali jangan turutin kata-kata orang gitu loh. Kamu punya hak buat nolak. Ya, paham gak kamu? Kecewa gua sama kamu yang kasian kan. Kalau udah kayak gini apa? Kamu mau apa? Gak bisa. Udah terjadi, udah parah. Udah gak bisa dibalikin nyawanya. Mau gimana pun gak bisa balik nyawanya. Iya kan? Gak mungkin balik. Percaya sama kata-kataku. Saudara kamu gak bakal balik. Gimana pun gak bakal balik. Terus keluarga yang lain belum ada yang tahu. Belum. Udah. Ntar lagi juga mereka tahu tuh. Yang ngabarin kamu siapa? Temennya. Kalau udah kayak gini, ya susah. Udah susah lah. Udah gak ngerti lagi aku. Susah aku berpikir lagi nih. Gak mungkin aku ngajak kamu ke sana. Kayak gak mungkin gitu. Udah hancur kan? Berbahaya. Udah gak bisa ini. Kamu kesana makin shock kamu. Gak bisa emosi kamu. Gak bisa berekspresi juga kamu. Diem kamu di situ. Pingsan yang ada. Gak mau aku bawa kamu sekarang. Ntar tunggu dulu lah. Kok bisa gitu kamu izinin gitu.
Dari kemarin itu aku udah bilang jangan dikasih. Mulut kamu yang bertanggung jawab atas kematian saudara kamu ya. Iya, pakai aja. Kamu yang tanggung jawab itu. Pergi tuh. Aku nggak bisa gitu loh ngasih izin. Aku nggak ngasih izin itu baik yang. Aku tahu bakal kenapa-napa. Ini aku ulang-ulangin terus. Aku tahu, aku paham dia bakal kenapa-napa. Nggak mungkin. Kayak nggak mungkin dia itu aman-aman aja. Soalnya aku pernah bareng dia naik mobil tuh ngawur. Ngebut-ngebutan gak jelas. Saudara kamu loh. Untung nggak ada untungnya sih. Udah pergi sih orangnya. Udah mau gimana lagi? Harus digimanain lagi coba? Udah nggak bisa. Udah nggak apa-apa, kamu sedih, nangis aja. Keluarin aja emosi kamu. Kamu cuma shock aja kayak gitu. Bahaya buat kamu. Nggak apa-apa. Iya, kamu ngacauin semuanya. Tapi nggak apa-apa. Tenang aja. Udah kejadian. Iya, kamu salah. Tapi nggak ada yang bisa ngelawan takdir kan. Udah takdirnya begini. Mau kamu gimanain pun, ya udah nggak ada gunanya juga. Jadi nggak apa-apa. Tenang aja. Nggak apa-apa. Udah takdir. Kita udah nggak bisa apa-apa. Ya, it's okay. Bagus. Karena baiknya kamu nangis aja. Sedih lah. Aku juga sedih dengernya. Aku juga ngerasa bersalah sih. Aku ngerasa benar-benar gagal juga sih buat bisa melarang gitu.
Nggak apa-apa. Udah, tenang ya. Ntar lagi deh kita kesana. Tahu kan rumah sakitnya? Ya udah. Kamu nggak perlu minta maaf ke aku, nggak apa-apa. Aku udah maafin. Nggak usah minta maaf juga. Udah kejadian kan. Udah nggak perlu kita permasalahin lah. Yang penting aku udah ngasih tahu kamu, ikutin lah kata-kata aku. Ya. Aja berapa ini? Udah, kamu nangis-nangis dulu lah sekarang. Nggak apa. Nggak. Kalau kamu nangis, nggak apa-apa. Nggak marah aku. Emang seharusnya kamu nangis gitu. Udah, tenangin diri kamu dulu deh. Itu ada tisu di situ tuh. Aku selesaiin kerjaanku bentar. Baru habis itu kita kesana deh. Sambil kamu nenangin diri kamu lah.
Udah nggak usah nanya kok bisa ya, aku kayak nggak usah. Udah nggak apa-apa, tenang aja. Santai aja. Oke. Udah ya, nggak usah nyalain diri kamu. Udah berlalu. Yang penting aku udah kasih tahu. Selebihnya biarin lah. Udah nggak bisa diapa-apain kan. Kita juga nggak bisa maksa terus-terusan gitu. Oke. Ya udah, santai aja, tenang aja. Ya. Stop. Udah, tenang. Kamu nggak usah minta maaf. Ya. Santai aja. Oke. Ya, kita masuk ke suasana berduka lah. Mau gimana pun itu, iya kan? Mhm. Aku juga bingung. Cuman ya udahlah ya. Oke deh, tenang. Aku selesai kerjaan aku dulu. Baru kita ke sana, ya.